Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lokian Nasfa Salma, NIM 20223329, kelas 1E, kelompok 9. Filsafat pendidikan aliran perennialisme, mata kuliah filsafat dan nilai budaya pendidikan. Dosen pengampu Fitriah Amalia SPD MPD. Apa itu filsafat aliran perennialisme? Perennialisme berasal dari perennis, bahasa Latin, atau perennial, bahasa Inggris, yang berarti tumbuh terus sepanjang waktu atau abadi. Aliran perennialisme sudah ada pada abad 20, yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, yang dimana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Perennialisme ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat lampau, aliran ini akan kembali pada nilai-nilai budaya. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran perennialisme. Tokoh yang pertama, Plato. Setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, sesuai jenjang usia. Sehingga pendidikan itu sendiri akan memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Tokoh yang kedua, Aristoteles. Dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral, harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda, seperti aspek jasmani, emosi, dan intelektual harus dikembangkan secara seimbang. Tokoh yang ketiga, Thomas Aquinas. Usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif, dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang timbul ini bergantung dari kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu. Tokoh yang keempat, Robert Minahertin, seorang filosof pendidikan Amerika dan seorang presiden pada tahun 1929 sampai 1945. Mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya ialah makhluk rasional. Tujuannya untuk mencapai kebajikan. Menurutnya yang ideal yaitu pendidikan yang menumbuhkan intelektual. Tokoh yang kelima, Arithmetic, seorang penulis pelopor pendidikan filosof Amerika Serikat, seorang filosof yang menafsirkan manusia adalah makhluk rasionalitas yang memiliki kemampuan intelektual, yang mana melalui tindakan-tindakan seperti berpikir, menulis, membaca, dan lain-lain. Pandangannya yaitu peserta didik akan aktif jika guru mengajarkan dan menerapkan perilakunya yang baik. Tujuan aliran perennialisme untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban Barat. 4 prinsip dalam pendidikan perennialisme. Yang pertama, kebenaran yang bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Yang kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Ciri-ciri aliran perennialisme dalam pendidikan. Yang pertama, perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai-nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Yang keempat, perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam penuh kedamaian transenden.
Dental. Kurikulum pendidikan bersifat subjek-centered, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat universal, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Peran guru dalam pendidikan bukan sebagai perantara antara jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Guru mengembangkan potensi self-discovery dan melakukan moral authority, otoritas moral atas murid-muridnya, karena seorang guru profesional dan superior dibandingkan muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih dan perfect knowledge. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.